akan merekap series Dragon Ball Z yang mengadaptasi pertempuran melawan Babidi, Dabura, dan terakhir adalah Majin Buu. Setelah pertempuran sengit yang mengancam seluruh bumi, Gohan SSJ2 bersama Faro G-Factor berhasil mengalahkan Cell dan bumi pun kembali damai. Tapi mereka harus kehilangan Goku yang berkorban untuk mengirim Cell ke planet Raja Kai. 7 tahun telah berlalu sejak pertempuran itu. Gohan kini sudah beranjak remaja dan pergi untuk memulai kuliah demi menjadi orang sukses dan membuat Cici bangga. Gohan yang udah terlambat langsung menggunakan jurus lari cepatnya yang melebihi kecepatan mobil. Tiba-tiba dia melihat banyak polisi sedang kewalahan menghadapi banyak perampok. Agar tidak ada yang mengenalinya, Gohan berubah ke bentuk SSJ1 dan menghajar mereka semua. Cia, easy sekali. Semua peluru perampok ini pun dengan mudah dia tangkap, sampai perampok pun terkejut melihatnya. Wah, ini manusia apa alien sih? Ketika perampok lain berusaha kabur, Gohan hanya menggunakan tenaga dalam, mobil tersebut langsung terguling-guling. Mampus kau, Gohan kau dilawan, hehehe. Kemudian Videl yang belum kenal dengan Gohan sontak kaget melihat aksi orang tersebut, tapi dia tidak tahu itu siapa. Lalu seorang pria yang menjadi saksi kehebatan Gohan menjelaskan jika orang tersebut bersekolah di tempat yang sama dengan Videl. Videl pun mulai mencari tahu siapa orang tersebut, tapi dia masih belum menemukan siapapun yang menyamai ekspektasinya. Tiba-tiba Gohan muncul yang ternyata ini adalah hari pertama Gohan masuk pendidikan. Bukan hanya itu, ternyata Gohan adalah pria yang pintar. Hampir semua pelajaran dia mendapatkan nilai yang sempurna. Kemudian kehebatan Gohan dalam bentuk rambut pirang pun sudah terkenal di kalangan semua orang. Tapi mereka belum mengetahui siapa identitas di balik orang yang berambut pirang tersebut. Sebelumnya, Videl mendapatkan informasi dari pria tua jika pakaian yang dipakai pria berambut pirang itu sama persis dengan pakaian yang dipakai Gohan sekarang. Tapi dia masih belum yakin apakah Gohan adalah orangnya, karena Gohan terlihat lemah dan juga culun. Selanjutnya, Gohan melakukan olahraga baseball bersama Videl dan teman barunya. Gohan terus menyembunyikan siapa dirinya. Jika orang-orang sampai tahu, maka akan menimbulkan keributan, bukan? Tapi baru saja bilang begitu, Gohan malah menunjukkan lompatan tingginya untuk menangkap bola itu yang seketika membuat orang-orang kaget. Karena dia tidak mau mengeluarkan kekuatan berlebihan lagi, dia menahan bola kencang itu dengan kepala yang lagi-lagi membuat semua orang terkejut. Gohan tidak terluka. Videl yang melihat kejadian aneh terus-menerus pun sangat curiga. Maka dari itu, di saat semuanya sudah pulang, Videl mengikuti Gohan dari belakang. Dia sangat penasaran dengan rumah Gohan yang begitu jauh, tapi tidak menggunakan mobil ataupun pesawat. Beruntungnya Gohan berhasil kabur. Di saat semua orang mulai curiga padanya, dia butuh sesuatu untuk menyembunyikan identitasnya. Gohan pun pergi mengunjungi Bulma untuk dibuatkan sebuah alat penyamaran yang simpel dan bisa digunakan kapanpun juga. Sambil menunggu alatnya jadi, Gohan menemui Trunks yang kini telah dilatih oleh Vegeta. Dengan congaknya, Vegeta menasihati Gohan jika dia harus terus berlatih tak peduli bumi ini sudah damai. Vegeta tahu setelah kekalahan Cell, Gohan tidak pernah berlatih lagi sejak saat itu. Jadi dia mengerti jika kekuatan Gohan yang sekarang sudah menurun drastis. Selanjutnya alat yang dibuat Bulma akhirnya selesai. Ketika Gohan menekan tombolnya, keluarlah kostum baru Gohan yang akan dia gunakan untuk penyamaran. Dengan begini, orang-orang tidak akan ada yang mengenalinya lagi, bukan? Tapi Trunks berkata, kostumnya alay banget om. Gohan sendiri merasa keren memakai kostum itu. Dengan sangat bahagia, Gohan kembali pulang dan balapan bersama Awan Kinton. Kemudian dia bertemu dengan pengendara mobil yang ugal-ugalan. Inilah waktunya untuk menunjukkan siapa pahlawannya. Gohan pun memberi julukan pada dirinya sendiri, yaitu The Great Saiyaman. Tapi hal itu membuat mereka tertawa karena selain kostumnya yang aneh, ternyata namanya juga sangat alay. Gohan yang kesal langsung meretakkan aspal itu dengan hentakannya yang membuat mereka ketakutan. Mereka pun akhirnya mengakui Great Saiyaman sebagai nama yang keren meskipun sangat terpaksa. Hehehe. Kemudian Gohan sampai di rumah untuk menunjukkan kostum barunya pada Cici. Terlihat Goten begitu sangat senang melihat kostum baru kakaknya. Dan sedikit informasi, pada Buu Saga ini Goku sudah mati pada saat melawan Cell ya. Tapi Goku meninggalkan Goten dalam kandungan yang membuat Goten belum pernah melihat ayahnya sekalipun. Keesokan harinya, seperti biasa Gohan akan kembali melanjutkan sekolahnya. Dengan pakaian ini dia bisa terbang dan sampai lebih cepat dibandingkan naik Awan Kinton. Saat pelajaran tiba, Videl diinformasikan jika ada pembajakan bus yang sedang terjadi. Videl pun yang sangat hobi menjadi pahlawan segera pergi untuk menghajar penjahatnya. Sebagai putri Mr. Satan, Videl dikabarkan mempunyai kekuatan yang bahkan bisa menandingi Satan yang legendaris.
Namun Gohan berpikir lain, dia yang tahu seberapa kuatnya Satan sangat mengkhawatirkan Videl yang mungkin juga seperti ayahnya. Maka dari itu Gohan pun segera pergi untuk menyusulnya dan kembali menggunakan kostum The Great Saiyaman. Hop, hop, ha. Sementara para penjahat semakin menjadi-jadi. Mereka yang telah menyandra banyak orang membuat polisi tak mampu menanganinya. Tiba-tiba Videl datang dengan helikopternya yang membuat semua polisi bahagia. Videl bisa mengendalikan helikopter dan mengecoh semua peluru yang penjahat ini lancarkan. Di sisi lain, Great Saiyaman akhirnya sampai. Dia begitu kagum melihat aksi Videl yang bahkan lebih gesit dibandingkan ayahnya. Videl masuk ke dalam bus dan menghajar para penjahat itu bertubi-tubi dan tak memberinya ampun. Semua sandera yang kebanyakan adalah manula sangat senang dan memfoto aksi Videl yang amazing. Dia pun berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi bus yang kini sudah tidak ada supirnya lagi lepas kendali dan langsung masuk ke dalam jurang. Videl dan semua orang sampai panik. Tiba-tiba Great Saiyaman datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Dia mengangkat bus itu ke permukaan dan pergi lagi meninggalkan mereka dengan sangat misterius. Melihat itu Videl pun semakin curiga, terlebih orang tersebut telah mengetahui nama Videl padahal mereka belum kenalan. Saat di rumah tiba, Gohan begitu sangat bersemangat menjadi seorang pahlawan. Dia harus menentukan nama dan konsep yang pas agar Great Saiyaman terlihat keren di mata orang-orang. Tapi rasa bingung itu membuat Gohan tidur kemalaman dan keesokan paginya dia malah terlambat ke sekolah. Saking paniknya dia berubah tanpa melihat sekitar yang ternyata ada seorang gadis yang melihat perubahannya. Gohan melakukan berbagai alasan agar gadis ini tidak membocorkannya. Semua pikiran yang bercampur aduk membuat Gohan kehilangan konsentrasi sampai gurunya marah dan menghukum Gohan membersihkan lantai. Tapi di balik itu gadis berambut merah yang bernama Angela ini mulai menyukai Gohan setelah apa yang terjadi. Dia yang terpengaruh asmara ini pun membuatnya tidak fokus dan menerima hukuman yang sama. Kemudian Angela mulai mengancam Gohan. Jika dia tidak mau berkencan bersamanya, maka identitas Gohan akan dia bongkar pada semua orang. Hal itu tentunya sangat gawat, bukan? Akhirnya mau tidak mau Gohan akan menuruti apa maunya. Dia pun bertanya dulu pada ibunya bagaimana kencan pertama dia dan ayahnya. Cici menjelaskan jika Goku sebelumnya tidak mengerti mengenai sebuah kencan. Goku bahkan menganggap kencan adalah sebuah pertarungan yang membuat mereka senang. Maka dari itu Goku malah menyerang Cici dengan ekspresi bahagia. Tapi hal itu membuat Cici senang dan tidak akan melupakan bekas pukulan Goku pada pohon itu yang akan tetap membekas di hatinya. Akhirnya Gohan pun bisa sedikit mendapat pemahaman tentang apa itu kencan. Selanjutnya hari dimana Gohan akan berkencan dengan Angela pun tiba. Mereka memulai untuk menonton film di bioskop yang membuat Gohan tak mengerti dan malah mengantuk. Kemudian Angela membawanya untuk makan. Gohan yang masih sangat panik memintanya untuk tidak membongkar rahasianya. Angela pun setuju dan mereka melanjutkan lagi untuk berjalan-jalan di kota. Tiba-tiba mereka melihat sebuah gedung terbakar dan masih banyak orang berada di dalamnya tak bisa keluar. Terlihat Videl datang untuk menyelamatkan mereka semua. Dia membuat rencana untuk memadamkan api itu menggunakan air yang berada di atas gedung. Meskipun keberhasilannya mungkin hanya sedikit, tapi Videl akan berusaha semampu yang dia bisa. Tiba-tiba api itu semakin besar membakar tempat itu dan penampung air itu patah dan akan menimpanya. Tapi Great Saiyaman akhirnya datang untuk membantu. Atas pengarahan yang diberikan Videl, Gohan segera menunjuk tempat air itu yang membuat banyak air membanjiri gedung dan memadamkan apinya. Semua orang selamat dan bersorak ria atas kehebatan Saiyaman dan menjadikannya sebagai pahlawan baru mereka. Di saat semuanya selesai, Gohan kembali berubah dan mengendap-endap agar tidak ada yang curiga. Tapi Videl datang untuk menegurnya. Dia begitu sangat penasaran kenapa Gohan bisa berada di tempat ini. Di saat mereka sedang mengobrol, Angela yang melihat mereka sontak sangat marah. Dia kesal dan langsung membongkar siapa sebenarnya Gohan yang ternyata sering memakai celana bergambar beruang. Ternyata Angela tidak mengetahui perubahan Great Saiyaman karena sebelumnya dia tidak melihat dan sedang melamun. Dia pun segera pergi meninggalkan mereka dengan cukup kesal. Kejadian itu pun membuat Gohan lega identitasnya ternyata belum terbongkar. Tapi dia akan tetap meminta maaf padanya atas semua yang terjadi. Namun betapa tidak terduga, Angela ternyata seperti kupu-kupu yang hinggap di mana saja. Dengan mudah dia menyukai seseorang dan mengajaknya berkencan. Gohan pun hanya bisa tersenyum kecil dengan kepolosannya. Identitasnya tidak terbongkar, akhirnya menggunakan sebuah kostum yang dibuatkan oleh Bulma. Tapi semua yang dilakukannya justru membuat Videl begitu penasaran dan terus-menerus mencurigainya. Keesokan harinya, Gohan kembali memulai untuk bersekolah seperti biasa.
dia bertemu Goten yang telah bisa mengendarai awan Kinton. Tak berselang lama Gohan berpapasan dengan Videl yang membuat Videl mengikuti Gohan kemanapun dia pergi. Meskipun berbagai cara telah Gohan lakukan untuk bisa kabur darinya, tapi Videl tetap saja tak menyerah dan berhasil menemukannya. Mau tak mau Gohan pun memperkenalkan dirinya dan kembali menggunakan pose gaya yang alay itu. Videl yang melihat itu tetap tidak bergeming dan lebih ingin mengetahui siapa orang di balik topeng itu. Gohan yang tetap tak mau membongkar identitasnya lalu mengangkat helikopter milik Videl dan membawanya ke atas gedung, kemudian dia pergi meninggalkannya. Dengan begitu Videl pun tak bisa mengejarnya lagi, bukan? Saat pelajaran tiba, Videl datang terlambat karena sebelumnya dia harus berurusan dengan Great Saiyaman. Namun tanpa disangka Gohan juga ternyata datang terlambat, yang hal itu membuat Videl semakin curiga dan ingin mengetahui lebih dalam siapa sebenarnya Gohan. Di sisi lain, kabar kehebatan pahlawan baru Great Saiyaman pun sampai pada telinga Satan tapi tak membuatnya gentar. Great Saiyaman mah bukan apa-apa dibandingkan Satan, sang pahlawan terkuat di bumi ya. Hehehe. Saat pulang tiba, Gohan melihat ada penjahat yang dikejar-kejar oleh polisi dan penjahat itu berhasil membuat polisi kewalahan dibuatnya. Gohan pun datang menghampiri mereka dan akan sedikit memberikan mereka pelajaran. Di saat dia akan menghajar mereka, ternyata Videl menonton dari kejauhan, yang hal itu membuat Gohan tak jadi mengeluarkan kekuatannya dan harus menerima pukulan penjahat ini. Melihat itu Videl pun tak tinggal diam. Dia langsung menghajar penjahat itu hingga mereka kapok sampai kabur. Menyadari Gohan dipukuli begini, Videl yang awalnya mengira Gohan adalah Great Saiyaman akhirnya meminta maaf dan tak akan mencurigainya lagi. Mendengar itu tentunya Gohan sangat senang, padahal cuma acting aja nih orang. Kemudian Videl mendapatkan lagi sebuah pemberitahuan jika wali kota sedang menjadi sandera beberapa penjahat. Tanpa ragu dia pun segera pergi meninggalkan sekolah. Kota Satan yang begitu indah dan ramai ini ternyata menjadi sarang bagi banyak penjahat ya. Dan ternyata itu adalah penjahat sebelumnya yang tadi dihajar oleh Videl. Dia kembali lagi untuk membuat keributan karena bos mereka yang memiliki badan besar ini ingin menantang Mr. Satan dan ingin merebut gelar kepahlawanannya. Mr. Satan sendiri yang melihat mereka dari televisi begitu sangat ketakutan. Menyadari mereka menggunakan berbagai senjata menyeramkan, membuat sang pahlawan terkuat di bumi ini tak mau membuang nyawanya sia-sia. Oleh karena itu, Videl anaknya lah yang akhirnya pergi untuk menemui mereka. Gohan yang ingin pergi juga dengan alasan ke kamar mandi sontak dilarang oleh gurunya karena setiap kali Gohan pergi ke kamar mandi dia selalu saja tidak balik lagi. Kalau begitu, sepertinya tugas kali ini hanya akan dilakukan oleh Videl seorang. Dia dan bos penjahat itu melakukan beberapa serangan tapi tak membuat bos penjahat ini bergeming. Hal itu disadari Gohan dan membuatnya sangat cemas dan harus secepatnya menolong Videl karena gadis itu mungkin tak akan bisa bertahan lama. Gohan mulai berpikir keras untuk bisa keluar dari tempat ini dan terus menghentakkan kakinya. Hal itu tanpa disadari ternyata membuat sebuah gempa bumi besar yang mengguncang gedung ini. Semua siswa sontak panik dan bersembunyi di bawah meja. Hal itu segera dimanfaatkan Gohan untuk pergi kembali dan berubah menjadi The Great Saiyaman. Tak lama Gohan sampai di lokasi dan langsung menghajar para anak buah penjahat itu dengan iji sekali. Bahkan peluru Basoka dengan mudah dia tahan dan membalikannya pada penjahat itu. Duar, mampus kau. Tiba-tiba bos penjahat itu ternyata telah menyandera Videl yang membuat Gohan begitu sangat khawatir apa yang menjadi ketakutannya selama ini benar-benar terjadi. Namun ternyata Videl bisa membalikan keadaan dan menghajar bos penjahat ini sampai dia tepar. Semua penjahat pun berhasil mereka kalahkan. Tanpa disangka, Videl sendiri berterima kasih pada Great Saiyaman. Jika tak ada bantuannya, mungkin wali kota sudah habis dibunuh mereka. Saat pulang sekolah tiba, Videl mendapatkan informasi mengejutkan dari temannya jika Gohanlah yang membuat gempa bumi itu dan setelah itu dia pergi menghilang entah kemana. Sebelumnya, Gohan pun kembali ke kelas sebelum Videl datang. Hal itu membuat Videl kembali mencurigainya sebagai Great Saiyaman dan kali ini pastinya penyamarannya akan ketahuan. Namun Gohan segera bersembunyi dan kabur meninggalkan mereka. Selanjutnya, Gohan dan Goten mencari di mana Chibi, yaitu anak dari dinosaurus yang sering mereka beri makan. Namun dia tak ada dimanapun juga. Mereka pun sontak terkejut ketika melihat Chibi ternyata telah ditangkap oleh sekelompok sirkus dan menjadikannya sebagai lahan bisnis. Hal itu membuat Gohan geram dan pergi menemui mereka. Dia pun meminta mereka untuk melepaskan Chibi kembali ke habitat liarnya, tapi tak berhasil. Maka terpaksa Gohan akan mencurinya dan membawa Chibi kabur. Karena jika dia tidak melakukannya, kedua orang tua Chibi akan marah dan bisa saja menghancurkan semua kehidupan di kota.
Kemudian bos sirkus ini datang mengejarnya, membawa banyak polisi dan menjadikan Great Saiyaman sebagai pencuri atau penjahat sesungguhnya. Fidel pun datang dan begitu sangat tidak menyangka, dia bersama para polisi akan menangkap Great Saiyaman dan membongkar identitasnya. Fidel langsung menyerang menggunakan kuncian selangkangan yang menggemaskan, tapi Great Saiyaman berhasil melepaskan diri. Selanjutnya, Gohanlah yang gantian mengunci pergerakan Fidel. Tapi dia tidak bisa bertarung serius melawan Fidel dan mencoba menjelaskan semua yang telah terjadi. Tiba-tiba, Chibi kecil menangis meminta pertolongan yang secara mengejutkan kedua orang tua Chibi akhirnya datang menghampiri mereka. Kedua monster ini langsung mengamuk dan membuat semua orang panik melihatnya. Gohan dan Fidel bekerja sama untuk membuat kedua monster ini tidak marah. Tapi mereka sudah tidak bisa menghentikan amukan para monster ini, terlebih mereka tidak mengenali Gohan yang memakai penutup kepala. Akhirnya, Gohan pun menyebut namanya pada mereka agar para monster ini mengenalinya. Namun tanpa disadari dia mengucapkannya di depan Fidel, yang hal itu membuat Fidel yakin jika Great Saiyaman memang adalah Gohan. Tanpa diduga, penyamaran Gohan pun akhirnya terbongkar. Fidel tidak akan membiarkan Gohan kabur sampai mengakui jika Great Saiyaman adalah dirinya. Saat mereka saling berdebat, Toto sang monster hijau yang masih mengamuk mencoba menyerang Fidel dengan sangat ganas. Gohan pun dengan terpaksa harus membuatnya tepar untuk menyelamatkannya. Selanjutnya Gohan membawa Toto yang pingsan bersama monster-monster ini kembali ke habitatnya. Dan Fidel yang melihat itu pun begitu bahagia. Bukan cuma tentang selamatnya para monster, tapi karena dia telah mengetahui siapa sebenarnya Great Saiyaman. Di sekolah, Fidel pun menegaskan dan menegur Gohan jika dia harus mengakui dirinya dan jangan sembunyi-sembunyi lagi. Gohan yang menyadari itu tentunya tidak bisa berbuat apa-apa. Penyamaran yang dibuatnya dengan susah payah dan penuh pengorbanan akhirnya terbongkar juga. Tapi Fidel tidak akan memberitahukan siapapun. Rahasia ini cuma Fidel dan Gohan saja yang tahu ya. Kemudian Fidel mengajak Gohan untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai yang akan segera diadakan. Fidel pun mengetahui Goku sebagai juara bertahan sebelumnya dan mencurigai jika orang tersebut mungkin adalah ayah Gohan. Mendengar itu Gohan hanya bisa angguk-angguk tak percaya mengetahui Fidel ternyata pintar menganalisa. Kemudian Gohan kembali menyelamatkan orang-orang dengan pakaian Great Saiyaman dan menunjukkan kembali gaya alay itu. Orang-orang yang melihat itu pun sontak merasa ilfil. Jijik banget om. Selanjutnya Gohan kembali pergi ke rumah Bulma untuk meminta alat sebagai penutup kepalanya yang baru. Karena dalam peraturan Tenkaichi Budokai dilarang menggunakan penutup kepala seperti helm. Sambil menghisap batang rokok suryanya, Bulma pun akhirnya mendapatkan ide dan memberi tambahan kain dan juga kacamata. Hal itu kembali membuat Gohan senang dan bertanya pada Trunks apakah ini bagus untuknya. No comment om. Kemudian Vegeta nimbrung dan menegaskan jika dia ingin ikut juga dalam turnamen itu. Saat Cell Saga dimulai, kekuatan Gohan dan Vegeta begitu jauh. Tapi setelah semua kedamaian ini, Vegeta terus berlatih sementara Gohan hanya berleha-leha menikmati indahnya dunia ini. Vegeta ingin melihat seberapa kuatkah kekuatan dia dan Gohan yang sekarang. Tiba-tiba suara Goku dari alam baka terdengar oleh mereka menggunakan telepati call yang dilakukan bersama Raja Kai. Goku ingin mengikuti juga turnamen Tenkaichi dan telah meminta nenek peramal untuk membawanya ke alam dunia. Gohan dan Vegeta tentunya sangat senang. Mereka yang sudah lama tidak bertemu Goku akan menjadikan ini semua sebagai reuni G-Factor. Sementara Trunks yang besar bersama Goten belum mengetahui siapa Goku sebenarnya. Anak-anak generasi sekarang tentunya belum tahu seberapa badasnya kekuatan Goku, bukan? Selanjutnya, Gohan kembali pulang dengan rasa senang. Dia tak sabar ingin memberitahukan ini pada semuanya. Kemudian dia bertemu seorang gadis yang dikejar-kejar oleh dua orang penjahat. Jiwa keadilan Great Saiyaman masih melekat di dalam dirinya. Gohan segera datang dan menghajar mereka semua dengan mudah. Tapi ternyata mereka sedang melakukan syuting film yang membuat Gohan harus dimarahi. Saat ini mereka sedang membuat film The Great Saiyaman yang sedang viral. Tapi tidak mengetahui Gohan sebagai Great Saiyaman yang asli karena penutup kepalanya yang baru. Kemudian Gohan diajak menjadi pemeran Great Saiyaman karena pemeran aslinya takut ketinggian. Dia pun kembali menggunakan berbagai gaya ala yang membuat sutradara itu begitu kesal. Akhirnya mereka mengganti adegan untuk terbang dan memasangkan sebuah alat di tubuhnya yang hal itu padahal nggak perlu dilakukan. Sementara Gohan sendiri baru sadar jika dia harus segera memberitahukan yang lain tentang Goku yang akan ikut turnamen. Maka dari itu dia segera menunjukkan gaya terbang yang amazing dan membuat semua orang termasuk sutradara begitu terpukau. Mereka kaget ternyata Gohan adalah Great Saiyaman yang sebenarnya.
Kemudian Gohan pergi ke Kame House untuk memberitahu Muten Roshi, Sindul, dan 18. Di arc Buu Saga ini, Krillin sudah mempunyai rambut dan tidak lagi cocok menyebutnya sebagai Sindul. Mereka pun begitu bersemangat untuk mengikuti turnamen. Selain bertemu Goku yang sekian lama tidak berjumpa, Android 18 yang selalu matre akan uang pun tentunya menginginkan juara dan mendapatkan hadiah yang besar. Selanjutnya Gohan pergi ke Istana Dewa untuk memberitahu Piccolo. Terlihat Piccolo begitu sangat antusias mendengar Goku akan datang. Dia akan mempersiapkan diri hingga turnamen tiba. Kemudian Gohan kembali pulang dan memberitahu Cici ibunya yang seketika sangat bahagia mendengar Goku akan kembali ke bumi. Dia begitu sangat senang sampai meneteskan air mata. Setelah 7 tahun berlalu, Cici merasa jika dirinya sudah tua dan harus ke salon dulu karena Goku mungkin tidak akan menua setelah dirinya mati. Dan tanpa diduga, Cici pun memperbolehkan Gohan mengikuti turnamen setelah mengetahui hadiah juara yang begitu besar. Cici berharap Gohan dan Goku bisa menjadi pemenang agar mereka mendapatkan uang yang semakin banyak. Nggak ada bedanya sama Android 18 ya. Hehehe. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua G-Factor. Mereka semua akan menyambut kedatangan Goku yang telah pergi begitu lama. Dan untuk mempersiapkan semuanya, Gohan pun akan meminta Goten untuk menemaninya latihan di keesokan harinya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton!